wartawan kan? Saya pimpinan redaksi dari anekafakta.com. Oh, luar biasa. Jadi Indonesia. Indonesia. Jadi gimana awal mula daripada persoalan ini? Karena kita ada tim yang menemukan suatu gudang ilegal, Pak. Dan di sana ternyata banyak permainan yang menurut saya Gudang ilegal apa? balpres. Apa Baju bekas import itu layak pakai itu. Oh, pakaian bekas ya. Ya, sampah ya. Ya. Karena kan itu memang tidak ada izin indaknya kan nggak bisa. Jokowi belum memberikan izin itu untuk masuk ke Indonesia. Ya. Sepanjang jalan dari proses itu saya sudah banyak mendapat tekanan dalam artian kata baik by phone, by WA atau ya walaupun nggak secara fisik gitu ya Pak ya, tapi dapat tekanan dari ya banyak lah gitu kan dari berbagai unsur gitu ya. Nah, mungkin merasa ladangnya itu terusik gitu kan. Nah, tapi saya tetap legowo ya kan, karena saya merasa saya ini yang terbaik di Banten kan gitu. Karena predikat itu bukan saya yang menyandang sendiri, itu yang mereka berikan kepada saya kan gitu. Untuk media saya pun demikian. Dan selama saya jadi wartawan hampir 18 tahun, saya tidak pernah melakukan kejelekan. Tidak pernah saya nulis berita jelek tentang apa sih polisi atau apa gitu ya. Pokoknya ada fitnah dan lain sebagainya. Nggak ada. Saya selalu menulis tentang pencitraan gitu. Itu saya ikutin alurnya, kok lama-lama makin kesini saya bukan mendapat perlindungan, tetapi saya malah dikriminalisasi dengan apa yang saya dapat. Dan yang seharusnya menurut kacamata saya di bagian ini, di bagian humas ini, dia harusnya kan memberikan saya support atau lindungan ya kan, karena itu kan rumah saya, dia yang melindungi saya kan gitu. Tapi kok justru mereka yang mengkriminalisasi saya dengan bahasa wartawan itu tidak boleh investigasi. Kalaupun mau investigasi itu cuma yang bisa investigasi itu haknya PPNS dan Polri, dan itu harus ada surat resmi menurut dia begitu. Terus saya marah ya kan, loh kalau wartawan nggak bisa investigasi berarti apa yang saya tulis selama ini saya cuma harus boleh terima rilis dari humas, saya bilang gitu kan. Ini sudah bertentangan dengan saya. Sampai saat ini pun di tengah badai seperti ini saya tetap berkontribusi loh untuk Polda Banten. Saya tetap menaikkan berita karena saya profesional. Maksud saya tetap memegang MOU perjanjian itu ya kan untuk terus baik, dan saya tetap berproses gitu loh Pak. Nah saya kan menunggu proses-proses ini. Kok nggak ada kata maaf atau apa gitu loh. Saya tuh menunggu kata maaf, tapi tidak ada mengucapkan maaf. Maaf ya Mbak, gini-begini nggak ada dari mereka oknum yang ada di lingkungan itu gitu kan. Nggak ada, jadi mereka membuat saya nggak nyaman gitu kan. Dengan kata lain gini loh, saya kan memberikan satu, selain saya saya buanglah embel-embel saya wartawan, saya ini warga negara Indonesia, betul nggak? Saya berhak dong investigasi, masa nggak boleh melihat orang curiga seperti apa kan gitu. Kalau dia mau menanyakan latar belakangnya saya investigasi itu apa, karena apa, bagaimana, maksud saya itu memang dia polisi ya kan, tapi ranahnya itu bukannya ranah kepolisian di bagian itu gitu kan. Pasti itu kan ada bagian-bagiannya sendiri. Loh, sementara yang menangani saya aja Krimum sampai hari ini santai-santai aja, Krimsus santai-santai aja. Dan malah dia bilang waktu saya konfirmasi ke Pak bagaimana kelanjutan selanjutnya, saya belum ada kelanjutan apa-apa, mau menyidik bagaimana, saya belum ada bahan. Nah, kan aneh. Ya, jadi ya menurut saya ini memang suatu kasus yang memang sepertinya disembunyikan atau untuk tidak dipublikasi gitu. Jadi ya kriminalisasi untuk saya sebenarnya dalam banget Pak. Saya itu yang terbaik gitu loh. Kok saya diterkriminalisasi di dalam rumah itu? Kita melaporkan ke Propam dan saya konsultasi tadi kan, sudah berkonsultasi ke Yanduan di Propam Mabes Polri, dan ternyata unsur apa yang saya ceritakan itu sudah memasuki salah satu unsur kriminalisasi. Dan itu bisa diproses secara hukum, begitu Pak. Menurut polisi sudah masuk dalam ranah hukum. Ada pasal yang memang bisa dikenakan untuk kriminalisasi. Jadi saya sudah melengkapi berkas untuk kembali lagi. Termasuk unsur menghalang-halangi pers. Ya iya, itu masuknya kriminalisasi, menghalang-halangi pers, menghalang-halangi tugas pers ya.
sama. Iya. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Malam. Selamat malam Pak Wilson. Saya dari Penjuru ID ingin menanyakan terkait kasus balpres ilegal di Balaraja yang kebetulan pimretnya adalah salah satu anggota PPWI yang kebetulan Bapak Wilson Lalengke adalah Ketua Umum dari PPWI. Kami mohon pendapatnya terkait berita yang sudah viral di media online. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Membahas kasus temuan gudang ilegal dan juga ada pembongkaran barang-barang ilegal seperti balpres atau apa itu baju-baju bekas ya di sebuah gudang Balaraja. Nah, terkait hal itu kan sebenarnya Mbak Eva sejak awal juga sudah melaporkan kepada saya ke Sekretariat PPWI, dan waktu itu saya sampaikan untuk ya berkoordinasi lah dengan aparat keamanan atau aparat penegak hukum dan semua pihak yang terkait dengan persoalan itu. Apabila memang itu benar adanya, maka tentu saja pihak-pihak terkait dalam hal ini aparat penegak hukum ya harus melaksanakan tugasnya untuk menertibkan. Nah, kalau di sana ada pelanggaran pidana ya tentu saja harus diproses pidana. Ya. Nah, tapi pada perkembangannya justru teman-teman media yang digiring seakan-akan mereka melakukan apa itu ya pemerasan dan ya stigma-stigma yang hanya didasarkan pada asumsi ya, bukan pada fakta sebenarnya ya. Memang dalam banyak hal ya, banyak kasus teman-teman yang melakukan investigasi di lapangan itu sering sekali dipersangkakan atau digiring, sengaja digiring kah, atau memang ada pihak-pihak tertentu yang memasang jebakan dan lain sebagainya untuk mengkriminalisasi teman-teman wartawan. Ya, tentu saja apabila di sana ada kepentingan ya, baik itu kepentingan si pengusaha atau warga masyarakat biasa atau mungkin juga dari aparat ya, oknum-oknum aparat ya, kita kan tidak bisa menutup kemungkinan gitu ya. Dan dalam kasus di Balaraja itu kan ya, kalau saya melihat dari informasi yang teman-teman berikan dan juga komunikasi dengan beberapa teman-teman di Polda Banten ya, terlihat bahwa ada indikasi keterlibatan oknum-oknum yang ya berupaya untuk entah menyetop atau menutup kasus ini. Nah, mungkin tidak terlalu perlu saya tanggapi sebenarnya ketika itu tidak merembet kepada sesuatu yang akhirnya menjebak orang-orang baik gitu ya. Misalnya teman-teman wartawan kemarin itu ya, Mbak Eva bahkan mendapatkan predikat sebagai wartawan terbaik oleh ya, bukan oleh saya tapi oleh Polda Banten itu sendiri ya kan. Seharusnya kan itu menjadi pertimbangan utama bahwa orang-orang baik seperti ini mestinya ya, apa yang dia lakukan itu disupport, didukung, bahkan kalau bisa justru diberikan akses dan fasilitas yang memadai agar pelaksanaan tugasnya benar-benar maksimal gitu ya. Tapi kalau seperti ini kan saya lihat justru orang baik-baik ini malah digiring untuk menjadi macam orang yang tersangka dan mungkin nanti bisa jadi terpidana kalau memang tidak hati-hati menyikapinya. Oleh karena itu maka saya menyampaikan kepada semua pihak, terutama kepada teman-teman
aparat di kepolisian, baik itu di di Polsek, di Polres, di Polda maupun di Mabes Polri untuk cobalah menyikapi fenomena ini dengan sebaik-baiknya, berhati-hati agar tidak merusak hubungan baik kita antara teman-teman media, masyarakat maupun kepolisian sendiri. Nah, ini kan akan menjadi sesuatu yang menurunkan citra baik dari Polda Banten. Nah, kepada teman-teman media atau dalam hal ini Eva yang merasa dirugikan dengan pemberitaan yang bohong yang dilakukan oleh oknum di Polda Banten melalui satu press release atau mungkin berita yang disebarluaskan melalui teman-teman wartawan yang berseberangan dengan apa yang sudah diupayakan oleh kawan-kawan, mungkin juga karena tidak dapat bagian atau apa ya, saya tidak tahu. Nah, Mbak Eva juga bisa berinisiatif untuk mengambil langkah melaporkan oknum anggota Polri yang memang terindikasi kuat, entah itu dia menjadi backing atau mungkin ya dalam hal ini ada fitnah yang bermunculan, jadi itu harus diproses. Dan teman-teman di Mabes Polri ya jangan tutup mata dengan masalah ini ya, karena kita sinyalir juga ada pejabat-pejabat di Mabes Polri maupun di Polda, baik itu yang membawahi Polda Banten maupun Tangerang itu kan masuk Polda Metro Jaya ya, Banten itu ya. Ya artinya ada oknum-oknum yang mungkin bisa terindikasi terkait dengan masalah ini, jadi ya harus diproses itu. Dan saya mendesak agar Pak Kapolri yang melalui Irwasum misalnya dan Kadif Propam perlu memberi perhatian, atensi yang sungguh-sungguh terhadap masalah ini, karena itu kan sesuatu yang merugikan bangsa dan negara. Jadi menurut saya memang kawan-kawan tetap semangat untuk meneruskan perjuangan agar ini bisa terungkap, dan apabila ada oknum-oknum di belakangnya ya harus diproses. Janjinya Pak Kapolri kan, yang tidak benar itu ya harus diingatkan oleh pimpinannya. Kalau pimpinannya nggak sanggup ya kepalanya harus potong. Jadi kalau memang pimpinannya terbukti tidak mampu ya mengatur anak buahnya, memperbaiki anak buahnya, ya harus dicopot.